Ini adalah kisah cinta yang seharusnya tidak pernah ada, namun tumbuh diam-diam, mengakar di tempat yang salah. Ketika hati memilih sesuatu yang terlarang, mungkinkah perasaan itu benar-benar bisa dihentikan? Bayu menarik napas panjang sebelum melangkah masuk rumah besar bergaya kolonial yang kini menjadi tempat tinggal barunya. Udara di dalam rumah itu terasa lebih dingin dibanding udara luar. Seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding-dinding tua yang diam, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Ia baru saja menikahi Laras, wanita yang dikenalnya sejak masa kuliah. Pernikahan mereka sederhana, hanya akad kecil disaksikan keluarga terdekat. Laras adalah wanita baik, cerdas, manis, dan mandiri. Tapi di dalam hati kecilnya, Bayu tahu, hubungan mereka lebih dibandingkan atas Rosanaiman daripada Sinta yang menggebu. Rumah ini adalah rumah masa kecil Laras. Setelah ayahnya meninggal, hanya ia dan ibunya, Bu Wening, yang tinggal di sana. Kini, setelah menikah, Bayu ikut tinggal di rumah itu, sekaligus membantu merawat ibu mertuanya yang lumpuh dan buta akibat kecelakaan beberapa tahun lalu. Dari luar, rumah itu tampak megah dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang rapi. Tapi di dalamnya, kesunyian terasa menekan seperti bayangan yang selalu mengikuti langkah siapapun yang masuk. Ketika pertama kali melihat Bu Wening, Bayu terpaku. Wanita itu duduk di kursi roda. Rambutnya yang dulu hitam kini memutih, diikat rapi ke belakang. Wajahnya teduh, tapi gurat kelelahan tampak jelas di sana. Meski matanya kosong, senyumnya lembut. "Bu, ini Bayu, suami Laras," kata Laras sambil menggenggam tangan ibunya. "Selamat datang di rumah ini, Nak Bayu," ucap Bu Wening pelan. "Maaf, ibu tidak bisa menyambutmu dengan lebih baik." Bayu berlutut, mencium tangan wanita itu dengan penuh hormat. "Tidak apa-apa, Bu. Saya senang bisa merawat ibu bersama Laras." Bu Wening hanya mengangguk, namun di balik senyum tenangnya, Bayu merasakan sesuatu, entah duka, entah beban yang tidak terucapkan. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Laras sibuk bekerja sebagai editor penerbit. Sementara Bayu banyak menghabiskan waktu di rumah, membantu Bu Wening. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, membacakan koran, dan menemani ibu mertuanya berbincang. Bu Wening ternyata wanita yang bijaksana. Ia sering berkata, "Orang buta masih bisa melihat dengan hati. Dunia ini bukan hanya tentang apa yang tampak, tapi juga tentang apa yang bisa dirasakan." Kata-kata itu tertanam dalam benak Bayu. Dari hari ke hari, hubungan mereka semakin dekat. Ia mulai merasakan ketenangan setiap kali berbicara dengan Bu Wening. Namun lambat laun, muncul perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu dalam suara Bu Wening, lembut, menenangkan, tapi juga memabukkan. Ada kehangatan dalam setiap kata-katanya yang membuat hati Bayu bergetar tanpa alasan. Ia mulai merindukan suara itu setiap kali jauh darinya. Sampai suatu sore, hujan turun lembut. Bayu duduk di teras memandangi halaman basah. Di belakangnya terdengar suara roda kursi berdecit pelan. Bu Wening datang. Rambutnya rapi disisir, wajahnya tenang. "Kau di sana, Bayu?" tanyanya. "Iya, Bu. Di sini," jawab Bayu sambil mendorong kursi roda Bu Wening ke arah teras. Wanita itu tersenyum. "Aku suka suara hujan. Dulu aku dan suamiku sering duduk di sini saat hujan turun. Aku masih ingat genggamannya, meski kadang aku lupa seperti apa wajahnya." Bayu menatapnya diam-diam. Dadanya hangat dan perih di waktu bersamaan. "Bagaimana rasanya, Bu? Hidup tanpa bisa melihat?" "Awalnya menakutkan," jawab Bu Wening pelan. "Tapi lama-lama aku sadar, tak semua hal perlu dilihat untuk bisa dirasakan." Bayu diam. Entah kenapa, jemarinya tiba-tiba menggenggam tangan wanita itu. Hangat, lembut, rapuh. "Kau ingin aku membayangkan seperti apa dirimu, Bayu?" tanya Bu Wening pelan. "Mungkin, seseorang yang selalu ingin membahagiakan orang lain, tapi sering lupa membahagiakan dirinya sendiri," jawab Bayu lirih. Bu Wening tersenyum. Jemarinya yang kurus mulai meraba wajah Bayu, menyentuh pipi, rahang, lalu berhenti di bibirnya.
Bayu menahan napas. Dunia terasa berhenti. Ibu. Suaranya bergetar. Bu Wening segera menarik tangannya, seolah sadar sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Ia mengalihkan pandangan kosongnya ke arah hujan. Hujannya semakin deras. Bayu hanya bisa menatap langit, mencoba menenangkan hatinya yang kini penuh gejolak. Cinta ini salah. Tapi mengapa terasa begitu indah? Malam itu, rumah terasa sunyi. Laras sedang menginap di rumah sahabatnya karena ada proyek yang harus diselesaikan. Bayu sendirian di rumah bersama Bu Wening. Wanita itu duduk di kursi roda, menghadap jendela yang sedikit terbuka. Angin malam masuk membawa aroma tanah basah. Bayu mengetuk pintu perlahan. Ibu belum tidur. Aku suka mendengar suara malam, jawab Bu Wening. Ada sesuatu yang menenangkan di dalamnya. Bayu melangkah masuk dan duduk di lantai di depan wanita itu. Lampu redup menyoroti wajah Bu Wening, menampakkan gurat halus dan ketenangan yang aneh. Ibu tidak kesepian, tanya Bayu pelan. Kesepian sudah jadi temanku sejak lama, jawabnya lembut. Tapi malam ini, aku tidak merasa begitu. Bayu menatapnya lama. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin diungkapkan, tapi ia takut. Ibu. Suaranya nyaris berbisik. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi aku ingin selalu ada di dekat ibu. Bu Wening menarik napas panjang, lalu mengulurkan tangannya meraba wajah Bayu. Kau tahu ini salah, nak. Aku tahu, jawab Bayu. Tapi aku tidak bisa menghindar. Dalam diam itu, hanya terdengar detak jam dan hembusan angin. Bayu menggenggam tangan wanita itu, meletakkannya di dadanya. Ibu bisa merasakannya. Bu Wening tersenyum tipis. Aku bisa. Bayu mengangkat tangan itu ke bibirnya, mengecup pelan. Ibu adalah cahaya dalam gelapku. Air mata menetes di pipi Bu Wening. Tidak semua cinta harus dimiliki, Bayu, bisiknya. Tapi aku mencintai ibu, jawab Bayu. Aku tahu, katanya pelan. Tapi cinta ini hanya akan melukai kita. Bayu menunduk, menggenggam tangan Bu Wening lebih erat, seolah takut kehilangan. Mereka terdiam lama, tenggelam dalam perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Malam semakin pekat, dan hanya ada dua hati yang berperang dengan takdirnya sendiri. Aku lelah menahan diri, kata Bu Wening akhirnya. Kata-kata itu membuat Bayu tertegun. Ia bangkit. Belutut di hadapan wanita itu, menggesap punggung tangannya dengan lembat. Aku juga lelah, Bu. Lelah berpura-pura tidak merasakan apapun. Mata Bu Wening berkaca-kaca. Ia tahu apa yang terjadi akan menghancurkan segalanya. Tapi di sisi lain, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hidup lagi. Bayu mengangkat tangannya ke wajah, membiarkan wanita itu melihat dirinya lewat sentuhan. Jemari Bu Wening menelusuri wajah Bayu dengan lembut. Ibu cantik, bisik Bayu. Aku sudah tua, jawabnya lirih. Bagi aku, ibu tetap wanita paling indah yang pernah ada. Air mata mengalir di wajah Bu Wening. Bayu mengecup jemarinya, dan waktu terasa berhenti. Dunia seolah hanya milik mereka berdua, di antara rasa bersalah dan kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan. Namun sebelum segalanya melangkah terlalu jauh, Bu Wening mendorong Bayu pelan. Kita harus berhenti, katanya parau. Bayu menatapnya dalam. Kenapa? Karena aku ingin kau bahagia, Bayu. Aku hanya bahagia kalau bersama ibu. Bu Wening tersenyum getir. Kebahagiaan ini hanya akan berakhir dengan luka. Malam itu Bayu meninggalkan kamar dengan hati yang remuk. Beberapa bulan berlalu, mereka berdua tetap berinteraksi seperti biasa, tapi ada jarak, dingin, dan diam di antara mereka. Laras tak tahu apa-apa. Baginya, ibunya tetap sosok yang kuat, dan suaminya tetap setia. Hingga suatu pagi, suara teriakan Laras memecah sunyi. Bu, Bangan, Bayu. Bayu berlari ke kamar Bu Wening, dan tubuhnya seketika membeku. Wanita itu terbaring damai di tempat tidurnya. Ia telah pergi selamanya. Bayu berlutut,
menggenggam tangan dingin wanita itu. Di genggaman itu, ia menemukan selembar kertas kecil. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Mungkin dalam hidup ini kita tak bisa memiliki satu sama lain. Tapi dalam hatiku, kau akan selalu ada. Jangan terus terjebak dalam perasaan yang menyakitimu. Hiduplah dengan baik. Temukan kebahagiaan sejati. Aku akan selalu mencintaimu. Dalam sunyi, dalam doa. Air mata Bayu jatuh membasahi kertas itu. Hari itu, ia kehilangan wanita yang paling ia cintai. Namun di balik kesedihan, ia tahu, di suatu tempat yang tak terlihat, Bu Wening tersenyum padanya. Cinta mereka mungkin terlarang di dunia ini. Tapi di dalam sunyi, cinta itu akan hidup selamanya.